Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman yang Menyelamatkan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 18 ayat 36, 41 dan 42. Lalu orang buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang mempunyai masalah dalam hidup ini. Masalah yang dihadapi setiap orang itu beragam. Ada masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial, dan tidak terkecuali masalah yang sangat pribadi. Masalah pribadi itu bisa saja tentang percintaan, tentang masa depan, tentang sakit penyakit, hubungan dengan teman, tetangga, atau saudara yang terganggu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Orang buta yang bertemu dengan Yesus dalam pewartaan gereja hari ini mengalami masalah dalam hal penglihatan. Kalau pada zaman kita sekarang ini, rujukan atau tujuan untuk penderita sakit mata adalah rumah sakit spesialis mata. Tetapi untuk saudara kita yang tunagrahita atau yang tidak bisa melihat, dapat melihat seperti orang kebanyakan adalah anugerah yang luar biasa. Orang buta dalam Injil hari ini mendapatkan karunia tersebut. Saudara-saudari terkasih, saya mengenal seorang tua yang kebetulan buta. Namanya Markus. Kakek yang sudah rentah itu masih saja mengerjakan aktivitasnya, membuat sapu dari ijuk dan dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan ekonominya setiap hari. Dia rajin ke gereja setiap hari Minggu. Markus adalah seorang tunagrahita yang percaya pada campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak lupa bersyukur kepada Tuhan dan mengunjungi gereja tanpa tuntunan orang lain kecuali tongkat yang ada di tangan kanannya. Ia mengisi hari-hari hidupnya dengan rutinitas membuat sapu, tapi ia tidak lupa berserah diri kepada Tuhan. Ia mencari Tuhan dalam kebutaannya, namun hatinya melihat Tuhan. Aku hari ini bertemu dengan Yesus yang disalibkan, sebab aku boleh menerima hostia kudus dalam perayaan Ekaristi, tuturnya kepada cucunya. Orang buta ini bukan saja ingin melihat, tapi dia sudah bertemu dengan Tuhan melalui penglihatan yang ada di hatinya. Hatinya melihat Tuhan, dan Tuhan memberikan sukacita sekalipun dia tidak bisa melihat. Apakah dia tidak ingin bisa melihat? Tentu saja mau.
orang buta dalam Injil hari ini menghendaki hal itu, dan Tuhan mengabulkan permohonannya. Sekiranya Markus hidup di zaman Yesus, dia pasti mau disembuhkan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berkata kepada orang yang buta itu, firman-Nya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman si buta itu tampak dalam doa permohonannya ini. "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Ia memohon dan mengharapkan belas kasihan dari Yesus sebagai keturunan Daud, dan bahwa dia percaya bahwa Yesus akan berbelas kasih kepadanya. Lalu ia berkata pula, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Imannya telah membuatnya bukan saja dapat melihat seisi dunia, melainkan dia dapat melihat Sang Juru Selamatnya, yaitu Yesus. Banyak orang yang nyata-nyata dapat melihat, namun mereka tidak sanggup melihat hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan mereka tidak meminta apa-apa kepada Tuhan ketika mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Menarik untuk disimak apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa iman kepadanya dan menerima dia sebagai Sang Juru Selamat dapat menyelamatkan orang yang mengandalkan Yesus. Menarik pula untuk diperhatikan apa yang dicatat oleh penginjil Lukas tentang apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus mencelikan mata orang buta itu. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara-saudari terkasih, sungguh karya Allah dalam diri Tuhan Yesus bukan saja mencelikan mata orang yang buta, tetapi membuka hatinya untuk menyadari betapa baiknya Tuhan atas dirinya. Sebagai jawaban atas kemurahan Tuhan itu, ia mengikuti Yesus dalam perjalanan dan pelayanannya. Menarik bahwa dia juga memuliakan Allah karena perbuatan Yesus yang telah memberikan kepadanya penglihatan. Tidak dikatakan bagaimana orang yang telah bisa melihat lagi itu memuliakan Tuhan, tetapi dampak yang ditimbulkan oleh pemuliaan yang dilakukannya dan kesaksiannya karena telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu telah menyebabkan rakyat banyak juga ikut-ikut memuji-muji Allah. Kalau kita mau datang kepada Tuhan serta berseru kepadanya, memohonkan apa yang kita butuhkan dengan kejujuran dan kesungguhan, niscaya Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkan apa yang kita doakan. Mengapa ada orang yang mengeluh kalau Tuhan tidak mengabulkan permohonannya? Ada kemungkinan yang dimintanya itu bukan yang sedang dibutuhkan. Dengan kata lain, sebab kamu telah salah meminta karena tujuanmu adalah untuk memegahkan dirimu dan bukan untuk memuliakan Tuhan atau membuat orang lain bisa berjumpa dengan Tuhan. Ingatlah firman Tuhan ini. Akan tetapi,
Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas bab 18 ayat 8b. Apakah aku percaya kepada Yesus yang sanggup mengabulkan permohonanku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ampunilah kami yang melihat tetapi sering tidak merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Berilah kami iman yang benar dan berharap akan belas kasihan-Mu untuk hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.